Balik lagi di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Dan bersama Anissa di sini, ada Ibu Husni, ada Adik Zei dan juga Adik Ridho. Nah, wow, banyak sekali kita bahas terkait lomba Smart Scene itu ya. Tadi mention juga tadi UCDC juga, yang ternyata kita tahu kalau ya debat mungkin kita tahu memang sekompleks itu, tapi ternyata setelah obrolan ini lebih kompleks lagi, apalagi untuk treatmentnya itu sendiri, baik tim bahasa Indonesia dan juga tim bahasa Inggris itu berbeda. Nah, kalau dari Ibu ya sebagai untuk pembimbing dan juga pendidik, apa halang rintang kali ya? Kita akan masuk di segmen kayak bagaimana kiat-kiatnya gitu. Rintangan mungkin itu anak-anak susah atur waktu untuk latihan karena mereka banyak organisasinya di luar belajar. Ada lomba-lomba lainnya. Ridho ini kalau bisa dihitung lombanya tuh, Pak latihan sebentar ya, ada lomba ini kubu, rapat ini, lomba ini. Jadi Ridho ini sibuknya untuk tim bahasa Indonesia, ketemu lagi P3-nya, bendahara umum OSIS, itu juga, dan banyak tugasnya juga. P2 ini, P2-nya agak netral, dia seharusnya bisa-bisa. Jadi itu rintangan terbesar kita, jadi selalu kalau bisa debat itu kalian prioritas untuk latihan, karena sebelum ke nasional kita harus hantam lurus dulu di daerah, lebih susah seleksinya di daerah daripada di nasional, karena di nasional saya tidak setekan itu, jadi memang ada tekanan ya. Iya betul. Ya. Kalau misalnya mereka udah latihan kayak, oh ya udah nggak apa-apa, lanjut aja dulu ya, atau nggak diam-diam nggak ada chat, nggak ada balas chat di grup, itu berarti anak-anak sibuk, jadi ya udah biarin aja dulu. Tetap dia akan latihan, karena mereka juga tipikal tim yang nggak suka latihan tanpa lawan. Jadi kalau misalnya adik-adiknya juga sibuk, nggak bisa. Terus untuk menghidupkan suasana kita di debat, jadi biasa ganggu mereka dengan anak kandung dan anak tiri. Jadi itu anak kandung, ini anak tiri, mamanya di rumah. Mamanya di rumah. Jadi itu cara untuk lebih dekat dan lebih bebas sama anak-anak. Mereka juga tidak terlalu terbebani. Rintangannya paling itu, mereka banyak lomba lain, banyak rapat-rapatnya, dan alhamdulillah meskipun demikian mereka tetap sempatkan waktu, dan adik-adiknya juga alhamdulillah mau bantu jadi volunteer dan sebagai calon penerus kakak-kakaknya tentunya. Oke, wow, luar biasa. Nah, Ridho mungkin bisa sebut nama-nama temennya kali ya yang untuk tim bahasa Indonesia yang UCDC kemarin. Waduh, saya sebagai P1 dan P2 saya ada Ivan Kadavia Sodarahap, dan juga P3 ada Safira Kansafelina Adijaya. Dan kita persiapan LDI juga. Betul, persiapan LDI. Udah tim fix. Udah tim fix, ini yang akan bertanding tingkat kota. Kalau insya Allah semoga lulus tingkat kota, kita bertanding lagi tingkat provinsi. Kalau masih dipercayakan untuk mewakili provinsi Sulawesi Tenggara, kita akan ke nasional lagi untuk bertanding. Wow. Semoga diundang lagi. Tentu. Lagi. Oke, Zei. Oke, final di STEM Haskom ya Ibu. Ya, lama banget soalnya aku hafalin nama mereka. Oh, yeah. Oke, untuk pembicara pertama aku ada Kak Bima Suta Prawira. Akrab dipanggil Bima, yes. Terus aku sebagai pembicara kedua, dan untuk pembicara ketiga ada Kak Muhammad Misbah Salaf, akrab dipanggil Kak Alaf atau Kak Misbah. Oke. Dan berarti kalau bisa disebutkan juga berarti ibu yang ikut Smart Scene kemarin. Yang lomba Smart Iya. Tim putra, P1-nya Muhammad Ridho Ramadan, Ridho. P2-nya Muhammad Asis Dian. Dia itu tim naturalisasi. Jadi mereka itu ada sebutannya lagi, tim naturalisasi. Jadi meskipun mereka bahasa Inggris bisa main bahasa Indonesia. Lalu ada P3-nya ada Muhammad Kenzioto Sultan Nur Salam. Iya, betul. Tim ceweknya P1-nya itu Ivan Kadavia Sodarahap. P2-nya susah juga namanya. Zavantri Zaini. P3-nya Zafira Hanza Felina Adijaya. Jadi ada dua Zafira di debat. Zafira Indo dan Zafira Ing. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalian kan walaupun juga mungkin untuk Ridho yang kelas 11, nanti mau naik kelas 12 juga, kamu naik ke kelas 11. Ya. Apakah nanti cita-citanya itu, kalau boleh di-spill nih ya, berkesinambungan dengan debat atau mungkin ya sudahlah Kak, kita belajar, saya fokus aja belajar dulu.
Kalau nggak bisa spesifik profesinya mungkin akan menggeluti bidang Iya, apa? betul. Eh, saya kan gini suka komunikasi ya. Oke. Dan komunikasi itu saya anggap sebagai skill di diri saya, gitu. Jadi karena itu saya anggap sebagai skill, saya kalau misalkan menggeluti saya agak suka dengan sesuatu yang berbau teknik, gitu. Berbau teknik maupun kesehatan sebenarnya. Maksudnya yang terapan. Iya, Jadi biar apa nanti supaya kalau Suka misalkan supaya kalau ke depannya nanti kita punya dua komponen nih. Oh, kamu punya spesialis dalam bidang misalkan fisika, tapi kamu juga bisa bicara. Jadi ketika digabung kamu bisa melakukan apa yang kamu kerjakan di lapangan dan apa juga yang dapat kamu sampaikan. Wow, easy. Oke, untuk Zay. Kalau aku sih dari SMP udah fix mantap banget di sini. Pokoknya apapun yang bergelut dengan bidang IPS atau komunikasi. Tapi untuk spesifik aku pengen banget hukum atau HI, which is diplomat. Betul, wow. Aku pengen serve negara Indonesia di platform internasional kayak ini Indonesia, negara kesayangan kita. I'm proud to be Indonesia. Indonesia di dadaku. Ini pundak ya di sini. Itulah pokoknya. Oke, nah untuk sebagai ibu pembimbing ya, pendamping juga ibu. Dengan tema kita mewujudkan generasi berprestasi, adik-adik kita ini sudah pastinya sangat berprestasi dan ke depan akan terus begitu. Nah, kalau untuk ibu sendiri terkait generasi berprestasi, mungkin bagaimana tanggapan ibu terkait hal itu? Untuk generasi berprestasi, ingat kamu berprestasi tidak datang dengan sendirinya, tapi itu melalui usahamu, melalui doa orang-orang di sekitarmu, apalagi orang tuamu dan gurumu, dan dukungan teman-temanmu pasti. Dan ya, tetap rendah hati, jangan pernah lupakan orang-orang yang mendukungmu di sampingmu, karena meskipun kamu setinggi itu, kalau kamu merendahkan orang di bawahmu, kamu gagal sebenarnya. Luar biasa. Easy kata-kata. Gimana sih tadi rendah hatinya? Tetap rendah hati, oke? Mulai. Gimana lagi dulu? Ya, tetap rendah hati. Ya dulu, udah lupa dulu. Tetap rendah hati. Oke, luar biasa sekali. 3, 2, 1. Tetap rendah hati. Luar biasa sekali ibu, adik-adik juga, kita juga ada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di Makasih. studio Sultra TV. Makasih, Dan Kak apapun harapan dan cita-cita kalian pasti semoga segera terwujud. Amin, amin. Amin ya Robbal Alamin. Baik, terima kasih semua ya adik-adik ya. Oke. Nah, sobat inspirasi, akhir kata tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan juga untuk tetap semangat dan terdehidrasi jangan lupa untuk minum maksimalkan harimu. Luar biasa. Nah, saya Anissa, wakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.